Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancangan alat perajang umbi-umbian menggunakan metode KFD. Dan berikut anggotanya yaitu saya sendiri, Faris Noval Hanif, NPM 20 10 50 20 96. Berikutnya Noval Dwi Kurniawan 20 10 50 20 97. Berikutnya Muhammad Faisal 20 10 50 21 01. Yang terakhir Wahyu Eko Prasetyo 20 10 50 21 36. Next. Pendahuluannya, dampak globalisasi pasar yang disebabkan karena meningkatnya keanekaragaman kebutuhan manusia termasuk keanekaragaman makanan. Hal tersebut bisa menjadikan suatu peluang bisnis yang bagus dan menjanjikan. Begitu juga para pelaku bisnis home industry, stripping umbi-umbian. Para pelaku home industry rata-rata memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit. Hal tersebut disebabkan karena ongkos tenaga kerja yang mahal dan alat bantu yang digunakan kurang bisa memberi manfaat. Peningkatan kepuasan pelanggan sangat penting dan menentukan salah satu tolak ukur dari penentuan kualitas. Produk yang dikembangkan penelitian ini adalah alat perajang berbagai jenis umbi-umbian antara lain singkong, kentang, wortel, pisang, bawang merah, bawang putih, dan umbi-umbian lainnya yang dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen pekerja, yang kemudian dilanjutkan dengan dirumuskan menjadi kebutuhan teknis produk serta kemampuan produsen dalam memenuhi kebutuhan teknis tersebut, baik secara kualitas dan kesesuaian dengan keinginan pekerja. Dipilihnya alat perajang umbi-umbian karena banyaknya kebutuhan dan keanekaragaman untuk makanan yang diinginkan pasar dan pekerja. Hasil perancangan alat hendaknya bersifat sederhana, murah biasanya, mudah digunakan, dan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Perancangan alat perajang secara ergonomi akan mengurangi potensi penyebab kecelakaan di tempat kerja, menurunkan rasa sakit akibat kerja, dan meningkatkan hasil produktivitas. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Noval Dwi Kurniawan. Oke, untuk metode penelitian. Dalam metode yang kami gunakan, kami menggunakan metode pengembangan produk dengan QFD dan matriks pengembangan produk dengan HOQ. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 4 tahapan utama, yaitu 1. Pengumpulan data. Pada proses pengambilan data, kami melakukan survei dan wawancara. Sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah kebutuhan akan produk yang berkualitas yang diproduksi. Menyiapkan beberapa pertanyaan untuk bahan wawancara. Mencatat hasil wawancara untuk mengumpulkan data yang digunakan. 2. Host of quality, pembuatan HOQ. Pembuatan HOQ dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghitung tingkat kepentingan kebutuhan konsumen. B. Menentukan karakteristik teknik. Karakteristik teknik ditentukan berdasarkan item-item membutuhkan konsumen, kebutuhan konsumen. C. Menyusun matriks hubungan. Metrik hubungan menunjukkan bahwa hubungan keterkaitan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik teknik. D. Menghitung tingkat kepentingan karakteristik teknik. Tingkat kepentingan menunjukkan prioritas karakteristik teknik dalam proses perancangan alat. Tiga, perancangan alat. Perancangan alat terdiri dari pembuatan desain menggunakan software inventor. Konsep perancangan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan dari produk tersebut.
Proses perancangan dan pembuatan mesin pembuat keripik singkong sesuai dengan desain perancangan. A. Pembuatan rangka keseluruhan, rangka dudukan motor, rangka dudukan dibuat pendorong, dan rangka dudukan buat pengiris singkong. Pemasangan motor listrik, pisau pengiris pendorong singkong, puli pada motor pendorong singkong. C. Pemasangan kelistrikan. Yang D. Pengujian mesin. Untuk 4, yaitu uji fungsional. Bertujuan untuk memeriksa alat apakah setiap bagian-bagian dari alat sudah bekerja sesuai fungsinya. 5. Pengujian. Dilakukan beberapa kali pengoperasian pada mesin tersebut agar dapat melihat kinerja, karakteristik, dan keandalannya. Hasil dari pengujian tersebut dibandingkan dari segi ekonomis dan cara pengoperasikan mesin sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum. Kalau sudah dianalisa, maka dilanjutkan perhitungan pengujian. Dilakukan dengan melakukan perhitungan guna menguji sesuai spesifikasi. Oke, akan saya teruskan. Hasil dan pembahasan. Hasil survei. Dalam hasil survei, kami menyimpulkan beberapa opsi yang diinginkan para pengguna, di antaranya A. Kapasitas produksi maksimal 40 kg per jam. B. Ukuran mesin tidak terlalu tinggi dan lebar. C. Mesin dapat menghasilkan 1 rajangan per detik dengan hasil sayatan yang baik. D. Konstruksi harus kuat. E. Dapat dioperasikan oleh semua orang. F. Mudah perawatannya. G. Hasil rajangan dapat diatur ketebalannya. H. Hasil rajangan tidak pecah. I. Aman bagi penggunanya. Karena mesin ini berkaitan dengan produk makanan, material yang digunakan haruslah yang tidak cepat mengalami korosi sehingga proses produksi keripik singkong dapat dilakukan secara higienis menurut Takwim dan Sakti 2017. Lanjut. Nah, berikut adalah tabel hasil dari pengumpulan data 9 di atas. Dapat dilihat di tabel di bawah ini menggunakan metode Sumatet. Next. Ya, akan dilanjutkan teman saya. Kemudian ini adalah hasil akhir. HOQ menunjukkan prioritas karakteristik teknik. Nilai tertinggi menunjukkan prioritas tertinggi. Urutan prioritas karakteristik teknik dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Oke, next. Nah, ini urutan prioritas karakteristik teknik. Ini sama kayak yang sebelumnya. Oke, next. Kemudian ini gambar HOQ-nya untuk alat pembuat gerubi. Bisa dilihat tabelnya seperti ini ya. Oke, next. Nah, kesimpulan. Dari hasil pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Pemilihan perancangan ulang alat perajang umbi-umbian yang didesain sesuai kebutuhan responden atau pekerja dan keinginan pekerja, dan intervensi ergonomi menghasilkan mutu produk yang lebih baik antara lain kemudahan penggunaan, kemudahan membersihkan, kemudahan menghentikan, kemudahan dalam membuat, tebal tipisnya produk, kestabilan dalam produksi, kekokohan konstruksi alat, bahan yang digunakan aman untuk makanan, kesesuaian kerangka dan dengan bentuk alat perajang, kesesuaian bentuk
produk dengan keinginan konsumen atau pekerja, kesesuaian ukuran alat perancang dengan rata-rata pekerja, serta menghasilkan tingkat kenyamanan dan produktivitas yang lebih baik pula. Yang kedua, perubahan alat bantu kerja, yaitu dengan menggunakan alat perancang lama dan alat perancang umbi-umbian baru hasil rancangan, menghasilkan peningkatan kenyamanan 30,54% dari produk A dan 30,97% dari produk B. Sedangkan untuk produktivitas 4,7 kali lipat atau 470% dari produk A dan 5,1 kali lipat atau 517% dari produk B. Sedangkan nilai kelayakan ekonomi yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan net present value atau NPV diperoleh nilai NPV 52,952.227,2 untuk 1 tahun dan nilai NPV 65.461.472 untuk 4 tahun. Nilai tersebut hampir 3 kali lipat dibanding sebelum menggunakan alat lama. Karena sifat investasi mutuali eksklusif, maka disimpulkan menggunakan alat perancang baru atau hasil rancangan layak deal. Next. Mungkin sekian presentasi kelompok dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.